Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang jarak dari titik ke titik pada bangun ruang. Ya, pada prinsipnya sekarang ada dua prinsip kalau untuk menghitung jarak. Yang pertama, menghitung jarak antar titik itu sama dengan menghitung panjang garisnya. Kemudian prinsip yang kedua, kita harus bisa menemukan segitiga siku-sikunya. Karena perhitungannya nanti pakai Pythagoras. Sekarang kita lihat contohnya. Yang pertama, diketahui kubus ABCDEFGH panjang rusuknya 4. Titik P tepat di tengah garis EF. Tentukan jarak titik A ke titik P. Kita gambar dulu. Ada kubus ABCDEFGH. Kemudian panjang rusuknya 4. Ada titik P di tengah EF. Yang diminta adalah jarak titik A ke titik P. Nah, menghitung jarak titik A ke titik P itu sama saja kita menghitung panjang garis AP. Saya ulangi, menghitung jarak titik A ke titik P itu sama saja kita menghitung panjang garis AP. Nah, caranya kita bentuk segitiganya. Kita tarik ke kiri dari P ke E, ya, ada garis kuning itu, kemudian kita turun ke bawah. Nah, itu kan sudah bentuk segitiga siku-sikunya. Siku-sikunya di E, ya. Atau bisa juga kita membentuk segitiganya itu nariknya ke bawah. Ya, misal di bawah ada P aksen, kemudian ke kiri. Itu juga sudah kebentuk segitiga siku-siku. Nah, kita ambil satu, kemudian saya gambar di luar di sini. Kita masukkan sisi-sisinya. Jadi EA karena rusuknya 4, EA ya 4. Kemudian EP ini 2. Lah, AP-nya ini yang kita cari. Ini yang ditanyakan. Jarak titik A ke P. Pakainya adalah Pythagoras. AP sama dengan akar dari AE kuadrat plus EP kuadrat. Ya, akar dari jumlah kuadrat sisi-sisi tegaknya. Tinggal kita masukkan akar dari 4 kuadrat tambah 2 kuadrat. Kita hitung. Akar 16 tambah 4. Akar 20. 20 bisa disederhanakan. 4 kali 5 kan? 4-nya bisa diakar, 5-nya tetap. Jadi hasilnya adalah 2 akar 5. Gitu. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Diketahui kubus ABCDEFGH, panjang rusuknya masih 4, ya sama seperti nomor 1. Titik P tepat di tengah garis EF. Tentukan jarak titik C ke titik P. Kalau tadi dari titik A, sekarang dari titik C. Nah, di sini berarti dari titik C ke titik P itu sama saja kita menghitung garis CP atau PC, ya. Kemudian prinsip yang kedua, kita harus mengetahui segitiga Pythagorasnya. Kita tarik ke F, kita turun ke C. Nah, ini adalah segitiga siku-sikunya, ya. Saya keluarkan, kemudian saya rubah sudut pandangnya. Jadi kalau digambar kelihatannya bukan siku-siku, tapi itu sebenarnya adalah siku-siku, cuma beda sudut pandang. Kita masukkan angka-angkanya, rusuk-rusuknya, ya. Ini 2. Kenapa? Karena separuh ini dari 4. Kemudian ini ada 4 akar 2. Kenapa? Karena CF itu adalah diagonal bidang, diagonal sisi. Rumusnya kan tinggal nambahin akar 2. Kemarin sudah dibahas. Kemudian CP kita masukkan, kita kuras lagi. CP sama dengan akar dari CF kuadrat ditambah PF kuadrat. Tinggal dimasukkan angkanya. Jadi di sini ada 4 akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat di akar, ya. Kemudian ini hasilnya 4 kuadrat itu kan berapa? 16, ya. 16 dikali 2 berarti 32 ditambah 4. Ketemunya adalah 36. Kemudian di akar ketemunya 6. Jadi jarak antara titik C ke P adalah 6 cm.
Nomor 3. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 4. Ada titik S tepat di tengah bidang BCGF. Tentukan jarak titik A ke titik S. Kita lihat gambarnya dulu. Ada kubus ABCD EFGH, kemudian ada bidang BCGF. Tengah-tengahnya pas itu ada titik S. Jadi kalau kita disuruh menghitung jarak titik A ke titik S, itu berarti sama saja kita menghitung panjang AS. Ini. Kemudian prinsip yang kedua, kita harus tahu segitiga siku-sikunya. Berarti kita tarik garis membentuk segitiga siku-siku di B. Saya keluarkan, saya rubah sudut pandangnya di situ. Ya. Nah sekarang sisinya kita masukkan 4. Kemudian BS-nya 2 akar 2. Dari mana? Dari panjang BG. BG itu diagonal sisi. Kan rumusnya rusuk akar 2 gitu kan. Rusuknya 4, jadi 4 akar 2. Sementara BS separuhnya, berarti tinggal dibagi 2. 2 akar 2. Kalau sudah ketemu sisi-sisinya, nyari AS, kita tinggal masukkan ke Pitagoras. Jadi sisi tegaknya, dua-duanya dikuadratkan, dijumlah di akar. Ada 4 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat, ya di akar nanti. 4 kuadrat 16, 2 akar 2. 2 dikuadratkan 4. 4 kali 2, ketemunya 8. 8 ditambah 16, ketemunya 24. 24 kita sederhanakan. 24 itu perkalian 4 kali 6. 4-nya di akar ketemu 2, akar 6-nya tetap. Jadi hasilnya adalah 2 akar 6. Jarak titik C ke P 2 akar 6. Kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Diketahui kubus ABCDEFGH panjang rusuknya 6. Ada titik K berada pada garis EF. Jadi di sini bukan di tengah-tengahnya. Kalau yang contoh-contoh tadi di tengah, ini bukan. Tapi berada pada garis EF dengan perbandingannya FK dibanding KE atau EK sama dengan 1 banding 2. Tentukan jarak titik C ke K. Kita lihat gambarnya. Ada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 6. Ada garis EF. Nah, di sini ada titik K. Panjangnya nanti kita cari antara EK dan KF-nya. Nah, sekarang yang ditanya adalah tentukan jarak titik C ke titik K. Berarti sama saja kita menghitung panjang garis CK. Kemudian kita tarik garis untuk membentuk segitiganya. Ya. Kita keluarkan segitiga siku-sikunya, ada segitiga siku-siku KFC. Ya, siku-siku di F. Kita masukkan rusuknya. Yang ada di sini adalah FC-nya. 6 akar 2. Kenapa 6 akar 2? Karena itu garis miring atau diagonal sisinya atau diagonal bidangnya. Kan rumusnya rusuk akar 2, tinggal kita masukkan 6 akar 2. Kemudian untuk KF-nya kita cari dulu karena itu pakai perbandingan, belum diketahui panjangnya. Caranya gini, KF atau FK bandingannya itu adalah 1. Kita tulis di atas 1 per bawahnya itu jumlah seluruh bandingan 3. 1 tambah 2 kan 3.
dikali dengan panjang EF-nya. Nah, panjang garis yang diletakkan di situ. Gitu. Berarti tinggal kita hitung 1/3 kali 6. Ya, 6 bagi 3 ketemunya 2. Jadi panjang KF atau FK itu adalah 2 cm. KC-nya tinggal kita masukkan ke pita goras lagi. Ya. Jadi dua sisi tegaknya dikuadratkan, dijumlah, nanti hasilnya diakar. Ada 6 akar 2 kuadrat. 6 dikuadratkan 36 kali 2, ketemu 72. Ditambah 4 dari 2 kuadrat. 72 ditambah 4, 76. Disederhanakan. 4 kali 19. 4-nya diakar ketemu 2, 19-nya tetap. Jadi di sini jarak titik C ke K. Contoh yang terakhir, contoh kelima. Diketahui kubus ABCDEF ya, panjang rusuknya 10. Nah, ada titik S berada di garis BG. Masih pakai perbandingan karena bukan di tengah-tengah. BS dibanding SG sama dengan 3/2. Tentukan jarak titik A ke titik S. Kita gambar kubusnya dulu. A, B, C, D, E, F, G, H, penamaan dari bawah. Kemudian ada titik S. Nah, titik S itu pada garis BG. Nah, BG itu adalah apa? Diagonal bidang ya, diingat-ingat. Nah, kemudian yang ditanya adalah jarak titik A ke S. Menghitung jarak titik A ke titik S sama saja menghitung garis AS. Prinsipnya yang kedua kita harus tahu segitiga siku-sikunya. Nah, saya keluarkan. Kemudian di sini ada AB. Dari soal jelas 10 ya. Kemudian BS-nya, nah kita cari dulu. BS itu, bandingan punya BS itu 3. Kita tulis 3 per seluruhnya ini dijumlah, 3/2 itu dijumlah, ketemu 5. Dikalikan dengan BG, karena berada di garis BG. BG itu adalah diagonal bidang ya. Berarti di sini ada 3/5 kali 10 akar 2. Ya, 10 dibagi 5 ketemu 2. 2 kali 3 ketemunya 6 akar 2. Kalau sudah ketemu sisi-sisi tegaknya, masukkan ke pita goras. Nah, di sini AB 10 kuadrat ditambah 6 akar 2 kuadrat. Dihitung ada 100 ditambah 72. Ada akar 172. Disederhanakan. 4 kali 43 itu kan 172. Nah, 4-nya di akar ketemu 2, 43-nya nggak bisa. Berarti panjang jarak titik C ke B itu 2 akar 43 cm. Gitu ya. Ya. Jadi itu penjelasan tentang jarak dari titik ke titik pada bangun ruang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.